Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atih la'allakum tuflihun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asydaqul qailin, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Al-ayah, shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pemirsa yang budiman, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Rabbul Ghafur. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan berbagai macam nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, mulai dari iman yang paling besar yaitu nikmat iman dan Islam, nikmat sehat badan dan diberikan panjang umur. Mudah-mudahan semua nikmat yang telah kita rasakan, yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, kita bisa mensyukurinya sehingga Allah Subhanahu wa taala bisa menambahkan, melimpahkan berbagai macam nikmatnya kepada kita semua. Sholawat beserta salam mudah-mudahan tercurah limpahkan kepada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ke keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in tabiatnya. Mudah-mudahan sampai kepada kita semua sebagai umatnya yang akhir zaman, yang harapan kita di yaumil jaza mendapatkan syafaat darinya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, sebagaimana tadi telah disebutkan di dalam mukadimah, Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Ad-Dariyat ayat 56 yang artinya, dan kami tidaklah menciptakan jin dan manusia angin kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Kita selaku hamba Allah yang mempunyai kewajiban di muka bumi ini, yaitu beribadah kepadanya, tentu kita semua ingin mendapatkan ridhonya, baik itu ibadah mahdoh, baik itu ibadah ghair mahdoh. Ibadah mahdoh, ibadah yang langsung kepada Allah, dan ibadah ghair mahdoh yaitu ibadah melalui jalan makhluknya Allah. Walaupun diri berusaha semaksimal mungkin untuk bisa beribadah yang sebenar-benarnya kepada Allah, tetapi kita itu makhluk Allah yang disebut sebagai manusia tidak selalu benar seutuhnya, tidak selalu sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala seutuhnya. Pasti ada salahnya, pasti ada kelirunya. Karena itu kita bukan malaikat yang selalu tingkah lakunya benar, dan bukan seorang jin atau setan yang selalu salah seterusnya. Tapi kita sebagai manusia berusaha selalu di dalam jalan yang benar, baik itu melaksanakan perintah Allah maupun menjauhi larangannya yang bentuknya ibadah. Pasti ada salah, pasti ada kelirunya.
Untuk itu kita semua sebagai hamba Allah yang diciptakan oleh Allah sebagai manusia perlu yang dinamakan ihtisabun nafsi, mengoreksi diri, mengoreksi kesalahan yang ada pada diri kita. Namun kalau kita mengoreksi diri dengan diri kita sendiri, itu pasti agak susah. Sehingga Syekh Abu Hamid Al-Ghazali atau yang dikenal sebagai Imam Ghazali memberikan solusi bagaimana kepada kita sebagai muridin yang selalu beribadah kepada Allah dan ingin mendapatkan ridhonya, bagaimana caranya mengoreksi kesalahan, kekeliruan kita untuk beribadah kepada Allah. Karena kalau kita mengoreksi diri, kita itu ingatan kita pasti kita itu benar selamanya. Tapi dengan solusi dari Imam Ghazali, kita akan mudah cara mengoreksi kesalahan yang ada pada diri kita. Apa itu solusi dari Imam Ghazali untuk ihtisabun nafsi? Yang pertama itu, kata Imam Ghazali, harus mempunyai seorang guru. Harus mempunyai guru. Harus suka duduk di depan seorang guru, yang mana guru tersebut bisa memberikan koreksi terhadap kita, waspada kepada seorang muridnya, guru yang bisa memberikan petunjuk dan membenarkan apabila muridnya itu ada dalam kesalahan. Sehingga apa tingkah laku kita yang dapat menjatuhkan martabat sebagai muridin, guru bisa membenarkannya. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Imam Ghazali, untuk cara mengoreksi diri kita, yaitu harus mempunyai seorang sobat. Harus sering bareng, istilahnya harus punya soulmate. Tetapi sobat di sini bukan sobat di dalam masalah ekonomi, bukan sobat masalah di dalam jabatan, tapi sobat yaitu sobat yang banyak benarnya, semua tingkah lakunya ada dalam jalur agama, sehingga bisa dijadikan partner bagi kita. Otomatis apabila kita sedang melakukan kesalahan, pasti yang namanya sobat bisa membenarkan kesalahan kita. Bukan sobat yang istilahnya ngantep kanu jadi babaturanana, tapi sobat yang bisa membenarkan, sobat yang bisa mengingatkan kepada kita apabila kita dalam posisi salah. Bahkan Kanjeng Rasulullah SAW berkata, yang dinamakan sobat itu yaitu khairul
asdiqai man sodakoka walaisa man sodakoka. Yang dinamakan sobat itu yaitu orang yang membenarkan kita waktu salah, bukan orang yang sekedar membarengi kita anu ngabarengan urang wungkul tapi tara ngabenerkeun. Itu yang dinamakan sobat. Yang ketiga yang bisa dipakai jalan untuk introspeksi diri yaitu pembicaraan orang-orang yang negatif kepada kita atau yang benci kepada kita, yang memusuhi kita. Itu bisa dijadikan alat untuk mengontrol kesalahan kita, karena tidak semata-mata orang lain mencaci kita, orang lain negatif kepada kita kalau tidak ada bukti. Namun kita jangan terlalu percaya 100%. Dan namanya juga orang yang benci kepada kita. Tetapi curiga mah harus ada. Bahkan Syekh Hasan Basri waktu beliau menghadap kepada orang-orang yang lagi ramai membicarakan kejelekan dirinya, beliau habis datang ke rumah, pulang ke rumah, waktu beliau di rumah mengintrospeksi diri, lalu memberikan surat kepada orang-orang yang tadi yang telah membicarakan kejelekan-kejelekannya, beserta memberikan terima kasih karena telah mengoreksi kesalahannya dan telah menanggung apa-apa yang menjadi dosa dari kesalahannya. Itu yang ketiga yang bisa dijadikan alat sebagai introspeksi diri. Hadirin yang berbahagia. Yang keempat apa? Yang keempat yang bisa dijadikan alat introspeksi diri kata Syekh Imam Ghazali yaitu dengan campur gaul dengan orang lain, itu bisa dijadikan untuk introspeksi diri. Orang lain bisa berbuat kesalahan, bisa berbuat dosa, maksiat, sok kitu sok kieu. Kita juga sebagai makhluk Allah pasti moal beda ti batur sok ngalaksanakeun dosa, urang ge meureunnan sok ngalaksanakeun dosa. Kukituna bisa dijadikeun alat introspeksi diri, mapai kasalahan diri pribadi, ngoreksi kelepatan kasalahan anu aya di diri pribadi. Bahkan di dalam satu hikayat yang diriwayatkan oleh Wahab bin Munabbah, ada seorang laki-laki dari golongan Bani Israel. Beliau beribadah kepada Allah selama 70 tahun serta berdoa kepada Allah agar diberikan penglihatan bagaimana cara setan menggoda manusia. Terus bagaimana? Apakah Allah ngijabah?
apakah Allah langsung diberikan doanya itu dikabul? Namun sebaliknya, udah 70 tahun beribadah serta berdoa, sholat tidak ketinggalan, serta ibadah-ibadah yang lainnya tidak ketinggalan. Namun apa? Allah tidak juga memberikan ijabahnya kepadanya. Sehingga di satu waktu dia berbalik pikir, jikalau saya mengoreksi kesalahan, kekeliruan, kealpaan, dosa yang telah saya jalankan kepada Allah, mungkin ini lebih baik daripada ibadah dan doa saya akhir-akhir ini. Baru aja di dalam hatinya ada kerteg seperti itu, Allah langsung menyambut kata-kata dari itu Wahab, dari itu seorang laki-laki. Bahkan malaikat memberikan ilham kepadanya bahwa perkataan kamu yang barusan lebih dipikat cinta, lebih bagus daripada ibadah yang telah kamu lakukan. Kenapa ibadah 70 tahun tidak menjadikan wasilah diijabahnya doa, dan segala mintanya? Sebab mungkin aja hatinya itu penuh dengan kotor, ibadahnya dicampurkan dengan tidak bersih, tidak ikhlas, tapi dicampur dengan macam-macam rodail yang menghalangi dengan doanya itu kepada Allah. Tapi dengan mengoreksi kesalahan diri pribadi, walaupun beberapa menit, itu bisa dibuka hijab doa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dia bisa melihat setan bagaimana menggoda manusia, seperti apa yang beliau minta kepada Allah, melihat setan menggoda manusia. Hadirin yang berbahagia, dengan demikian perlu bagi kita sebagai seorang muridin yang beribadah kepada Allah dan ingin mendapatkan ridhonya, harus mengoreksi diri, kesalahan diri pribadi ataupun ihtisabun nafsi, sehingga apapun doa kita kepada Allah akan segera dikabul. Sekian dari saya. Maaf apabila ada kesalahan. Kita simpulkan dari pembicaraan saya tadi, kata Imam Ghazali, jalan untuk mengoreksi diri pribadi yaitu ada 4. Yang pertama, harus mempunyai guru. Yang kedua, harus mempunyai sobat dan guru yang bisa membenarkan kita apabila kita dalam keadaan salah. Yang ketiga, yaitu perkataan jelek dari orang lain
yang membenci kita. Yang keempat yaitu dengan campur gaul dengan orang lain, itu juga bisa dijadikan ikhladang ihtisabun nafsi. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya untuk saya diri pribadi dan umumnya untuk kita semua dimanapun berada. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.